Ya, yang ada di Zoom dan di Sonder. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kembali firman Tuhan. Dan firman pagi hari ini sebelum kita review pelajaran hari Sabat, ya, kita mau seperti biasa merenungkan firman Tuhan dulu. Yang kita baca renungan singkat. Hari ini ya, kita mau baca ini. Dibilang, life while you have a change. Dibilang, hiduplah ketika kamu masih punya kesempatan. Artinya, ada kesempatan di mana kita nggak bisa hidup. Masih siapa? Ada kesempatan kita nggak bisa hidup, kan? Betul, saudara-saudara? Mari kita lihat ya. Apapun yang tangan kamu bisa temukan untuk lakukan, lakukanlah itu dengan seluruh kekuatanmu. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada bisa rencana, tidak ada pengetahuan, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada itu semua di dalam kubur yang kamu akan pergi, ataupun ataupun kemana saja kamu pergi ya. Kalau dikubur kamu nggak bisa kemana-mana. Jadi apakah apa yang kita mau lakukan harus dilakukan saat kita hidup? Betul Om Jeffrey? Betul sekali. Karena nggak akan ada yang bisa kita lakukan kalau kita udah nggak ada yang bisa kita lakukan kalau kita kalau tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita ini sudah mati, gitu dia. Jadi kesempatannya kira-kira kapan? Sekarang kan Mem Olsya? Karena kalau sudah mati kita nggak akan pernah mungkin bisa punya kesempatan untuk bisa bikin apa yang kita mau bikin, ya, itu dia. Mari kita bacakan. Adalah hal yang kusuk ya, untuk mati, ya. Tetapi jauh lebih kusuk lagi hal untuk hidup, ya. Jadi di mana kalau misalnya orang detik-detik orang mati kan sangatlah kayak, aduh kamu mau apa sih, betul nggak? Kalau bisa, kalau keinginan orang yang udah mati mau diturutin kan, karena habis itu mati, setuju? Setuju kan? Tetapi dibilang di sini, sebenarnya hal-hal yang mau dilakukan itu sebenarnya lebih kusuk lagi kalau dilakukan waktu hidup. Itu dia. Ya. Lalu dibilang, setiap pikiran, setiap kata-kata, setiap perilaku dari kita punya kehidupan akan kita temui kembali. Artinya saudara-saudara, pikiran yang kita bentuk dari pagi hari ini akan kita ketemui lagi di penghakiman. Apakah Itin mau salah-salah pikir kalau Itin mau ketemu lagi dengan pikiran-pikiran Itin? Apakah Itin mau pilih-pilih yang negatif kalau Itin akan temui lagi? Dan kesempatan hidup cuma sekarang Itin. Kalau mau nanti, kalau tunggu mau mati, mau pikir yang baik, apakah bisa? Tidak, Mice. Lalu dibilang di sini, apa yang membuat kita, ini dibilang, apa yang sedang kita bentuk diri kita di dalam probation ini? Apa sih yang kita bentuk di probation kita ini? Itu pertanyaannya loh saudara-saudara. Agar kita bisa bertahan sampai kekekalan, jadi saudara-saudara, kalau kita mau habis-habisan, sekaranglah waktunya kita habis-habisan, kan? Apakah kita tunggu sakit, tergeletak di sudah mau mati, baru kita mau sungguh-sungguh? Baru kita mau rendah hati? Bagaimana saudara-saudara? Mama Soisa mau pilih yang mana? Mama Soisa kalau mau pilih rendah hati, apakah pas sudah mau mati? Atau bagaimana Mama Soisa? Halo, apa? Ini sudah.
Apakah yang Halo. disuruh? Nah, ini. Mama Soisa bisa dengar Geidi tadi? Misalnya Ya, Mama Soisa jadi pilih yang mana dong? selagi masih hidup ya. Nah, Mama Soisa mau sungguh-sungguh toh? Merendah hati sekarang toh? Iya, Cek. Kenapa? Kalau sudah mati nggak bisa bikin apa-apa. Dan tahu nggak saudara-saudara, kita punya hidup ini cuma di ujung kematian. Besok nggak ada yang tahu siapa yang masih hidup. Kalau pikir kita, oh kita masih umur 15 kok, masih 14, 12, masih kecil, masih panjang. Terus kita pilih yang salah terus. Apakah itu orang yang bijaksana? Tidak. Ya. Lalu dibilang, kematian membawa kehancuran buat tubuh. Mary Bell, kalau tubuhnya hancur bisa ganti karakter nggak? Tetapi tidak membawa perubahan karakter. Ini dia. Jadi kalau mau berubah karakternya kapan, Mary Bell? Nanti hidup. Itu dia. Jadi Mary Bell akan sangat senang nggak kalau ditegur, Mary Bell? Senang. Itu dia, Mary Bell. Karena kalau sudah mati nggak bisa bikin apa-apa, Mary Bell. Dan kita punya kehidupan probation ini untuk supaya kita bisa hidup di kekekalan. Tapi untuk hidup di kekekalan harus ada karakter-karakter kita yang berubah, kan? Ini ya. Kedatangan Kristus tidak akan membuat kita berubah dalam karakter kita. Kedatangan Kristus hanya tambah mematenkan karakter kita selama-lamanya. Di luar dari semua segala perubahan yang akan terjadi, karakter kita lah yang nggak akan terjadi. Bumi berubah, semua berubah ya. Binatang diciptakan kembali, semua dari hari pertama, hari ke-6 semuanya berubah. Yang nggak berubah, tubuh yang nggak berubah cuma satu. Kan dalam penciptaan 6 kan, saya? 6 kan termasuk tubuh lagi dibentuk kan? Yang nggak bisa berubah, yang nggak termasuk berubah cuma satu, karakter, saudara. Bersyukurlah hari ini kita kedapatan karakter busuk kita. Dan kalau hari ini masih ada nafas, mari kita berjuang untuk perbaiki. Lalu dibilang, saya memohon kepada semua members atau semua anggota-anggota gereja untuk jadi orang Kristen, untuk jadi punya karakter Kristus. Ya. Yesus adalah pekerja, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Jika kamu orang Kristen, kamu akan ikuti dia punya contoh. Apakah ini pun kata-kata ini, LD, banyak disalahgunakan, LD? Iya, Mice. Apakah bagi semua orang, LD, jadi karakter Kristus tuh kasih, betul? Iya. Tidak menyinggung, tidak bikin apa-apa, betul? Yang menyenang-nyenangkan lah. Itu kasih, kan? Iya, Tapi Mice. apakah kita harus ingat orang Kristen adalah menunjukkan kasih dengan apa, LD, kasihnya? If you love me, apa, LD? As many as I love, I As chase. many as I love. I chase and review, kan, LD? Iya. Itu dia. Jadi, saudara-saudara, kita akan sering dibilang gak ada kasih, kan? Dan orang Kristen memang begitu, LT, kan? Akan disalah mengerti, kan? Perkataan, perbuatannya akan disalah mengerti semua, kan? Iya, betul, Mice. Ya, saudara, kita akan disalah mengerti, bukan main habis-habisan. Karena kita punya jalan semua, gak akan
ada yang mau mensupport daging kan, betul? Apakah orang dibilang baik karena dia ada something benefit kan? Tapi kalau sesuatu yang sudah nggak rasa dia suka, pasti orang jadi nggak suka. Walaupun sudah misalnya udah 20 tahun baik-baik, satu kali salah jadi jelek semua LT. Gimana LT itu? Apakah itu manusia LT? Apakah itu manusia LT? Betul kan? Om Konyep dan semuanya. Kecenderungannya seperti itu. Kecenderungan manusia seperti itu kan? Dan itu benar atau salah, saudara-saudara? Mem Olsya? Salah kan? Ih, bakal saudara-saudara lihat lagi kebusukan-kebusukan diri kita ya, yang harus kita basmi hari ini, ya. Kita harus benar-benar loh mengerti ini apa arti menjadi seperti Christ-like kan? Ini. Nih. Bangunlah. Saya mohon kamu dari kamu punya tidur kematian. Karena waktu udah mati, itu adalah terlambat untuk menyerahkan kamu punya kekuatan otak, kamu punya tulang-tulang, kamu punya otot-otot, ya, untuk melayani diri. Ya. Walaupun mati, kira-kira bisa melayani diri nggak? Sudah nggak ada kan? Makanya waktu orang udah mau mati, kira-kira apakah dibilang, oh kamu pengen apa sih permohonan kamu terakhir? Betul kan, sering gitu kan LT? Kalau bisa terakhir dikasih semua kan LT? Betul kan saudara-saudara Diso? Halo saudara-saudara, apakah bisa ada yang bicara ya? Apakah putus ya ini Zoom-nya? Halo, Cek. Ya, ya. Bisa. Kamu bisa boleh bantu-bantu kalau Gedi tanya-tanya ya. Minta tolong. Oh iya. Ya. Lalu dibilang, apa namanya? Ini dia bilang, jangan pernah temukan hari terakhirmu, ya, untuk kamu sangatlah miskin akan harta-harta surga. Carilah, ya. Jadi artinya sebelum hari terakhir kita harus ini ya, harus menyerahkan kita punya pikiran, tulang, otot, semua kita serahkan untuk Tuhan, betul? Iya, Cek. Sudah. Betul. Ya, jangan sampai di hari terakhir kita ternyata nggak ada harta-harta surga nih, gitu ya. Carilah untuk maju dalam kebendangan kayu salib, untuk selalu menerangi orang lain, untuk selalu bekerja untuk keselamatan sesama kita, dan kalau kita lakukan ini yang kita cari, kita punya pekerjaan akan bertahan di ujian yang menguji api ujian. Jadi orang yang nggak bertahan adalah orang yang punya agendanya sendiri kan untuk dilakukan. Kalau kita sekarang lagi berjuang untuk kayu salib, kita sedang berjuang untuk selalu menerangi orang lain, kita sedang sekarang berjuang untuk membantu orang untuk mengerti rencana keselamatan, kita akan bertahan, dibilang abide di dalam ujian api. Oke, mari kita lanjut lagi. Biarlah kita ingat
ketika pekerjaan yang kita harus lakukan, let us know that while the work we have to do maybe not be our choice. Oh, gini bilang, biarlah kita ingat, ya, apapun pekerjaan yang kita harus lakukan, biarlah itu bukan pekerjaan yang kita pilih, tetapi itu adalah pekerjaan yang diterima Tuhan sebagai pilihan Tuhan untuk kita. Oke, bisa saudara-saudara? Jadi kalau kita mau bikin apa-apa, make sure ini pilihannya Tuhan, bukan kita punya pilihan. Karena kalau kita cuma mau pilih lakukan yang kita punya, ternyata waktu hari terakhir kita sangatlah miskin untuk harta surgawi. Apapun, mau itu menyenangkan atau enggak, ya, kita harus lakukan pekerjaan itu yang tangan kita paling dekat untuk kita, yang paling dekat lah tangan kita untuk bisa temukan pekerjaan itu. Jadi apakah di rumah itu namanya? Betul. Mau yang Tuhan kasih pekerjaannya itu menyenangkan atau enggak menyenangkan, kita harus terima itu pekerjaan. Apapun yang tangan kamu bisa temukan untuk lakukanlah dengan kamu punya kekuatan. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada rencana-rencana, pengetahuan, nggak ada kebijaksanaan di dalam kuburan. Jika Tuhan menginginkan kita untuk memberikan pekabaran ke Niniwe, itu nggak akan menyenangkan dia untuk kita pergi ke Jopa atau ke Kapernaum, karena Tuhan pinginnya kita kemana? Niniwe. Ya, jadi apakah rencana Tuhan kadang-kadang nggak masuk akal kan untuk kita, Om Konyet? Betul deh, betul sekali. Dia punya alasan yang nggak sesuai kita punya rencana untuk mengirimkan kita ke tempat di mana kita punya langkah kaki ini berlawanan, ya. Langkah kaki kita yang sudah diarahkan, ya. Dalam setiap tempat kita akan lihat ada orang yang harus kita tolong, yang mana kita bisa tolong dia, yang pertolongan itu kita bisa berikan. Dan pertolongannya apakah spiritual atau natural, saudara-saudara? Spiritual. Mungkin orang bilang begini, waduh kamu baik sekali karena kamu adalah penyumbang terbesar. Tapi mungkin orang yang kasih pekabaran firman Tuhan nggak dihargai kan sama orang. Betul? Betul. Malah nggak disuka kan? Karena selalu tegur-tegur sih ini orang. Itu loh saudara-saudara. Artinya kita nanti ke dunia nggak akan bawa apa-apa kecuali bawa gospel. Rasul Paulus bilang, saya nggak punya emas, saya nggak punya perak, tapi saya punya gospel buat kamu yang melebihi emas dan perak. Apapun pekerjaan, iya Mama Soisa silakan. Yang kita sampaikan firman sama mereka, ujung-ujungnya kita disalahkan, disalah mengartikan, bilang sok suci lah apa gitu. Betul Mama Soisa, karena kita lagi menegur dosa kan? Iya, Cek. Jadi Mama Soisa siap nggak jadi pekabar 3 malaikat ini? Pekabar 3 malaikat nggak? Iya, puji Tuhan. Kembalikan sama Tuhan, jadilah kehendaknya. Mama Soisa, kalau kita pakai perasaan bisa jadi pekabar malaikat ketiga nggak? 3 malaikat nggak? Nggak bisa. Mustahil. Perasaan. Jadi makanya di sini kita sedang dikikis kan tuh namanya perasaan. Iya. Karena nanti mau diolok-olok bukan main, disalah mengerti. Iya. Bukan main loh. Dan saya bisa rasa dengan apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup saya bisa rasa nanti kontroversinya akan lebih besar dari sekarang. Iya.
Itu dia. Jadi apapun yang sekarang terjadi di kehidupan saudara, ingat, itu adalah persiapan untuk nanti. Iya. Kita sekarang cuma berpikir begini aja, oh saya berterima kasih lah orang-orang yang selalu salah mengerti sama saya bilang. Karena nanti mau akan lebih disalah mengerti lagi. Walaupun sakit hati lah, atau bagaimana, Tuhan, saya nggak mau latihan ini, saya nggak mau Tuhan. Iya, benar Itulah sekali yang itu, Mas Cek. Isa harus juga bikin kan. Karena kabar Tuhan akan selalu disalah mengerti. Dan itu tanda-tanda yang benar ya. Iya. Kalau kabar Tuhan, berhati-hatilah kalau semua orang suka sama kamu kan. Iya. Betul. Artinya kita nggak pernah tegur apa yang salah. Tapi kalau mulai nggak disuka, mulai nggak di ini, oke. Itulah dia punya sign and symptom ya kalau dibilang, yang udah mulai tanda-tanda Gejala. gejala Iya, benar ya kan. Ya. Kalau misalnya semuanya suka, waduh, itu yang aneh kan. Tapi kalau misalnya Mama Soisa disalah mengerti, tetangga nggak suka, sini nggak suka, artinya Mama Soisa, orang-orang itu adalah orang-orang yang jalannya berbeda kan sama Mama Soisa. Mama Soisa Iya, benar. Dan kita misalnya saudara daging, tetangga, siapapun, memang nggak one mind kan kebenaran Tuhan. Yang harus Mama Soisa ingat, yang Gedi selalu tekankan di pikiran Gedi, yang di Bahtera cuma 8. Iya. Hanya sedikit sekali. Ya, hanya sedikit sekali. Jangan pernah kita dambakan kuantitas Orang di dalam kita punya kelompok saudara-saudara. Iya. Karena tambah sedikit, mau tambah sedikit. Bahkan saya tanya sama diri saya, kalau tinggal saya sendiri gimana ya? Ini loh yang sering kita tanya. Kalau tinggal saya sendiri, oh Tuhan, tolonglah saya, betul nggak? Sama, Cek, pikiran Mama Soisa begitu juga. Yang Tuhan aku sami, sebenarnya Tuhan, kalau saya sendiri gimana-gimana, tapi saya tahu bahwa Bapa dan Yesus adalah penolongku, seperti itu. Iya. Itu yang harus kita tanamkan. Bukan nanti di saat krisis kita baru mau pikir, itu udah terlambat. Sekarang ini, di masa tenang ini, kita pikir hal yang seperti itu. Kita pikir tanpa Tuhan kita nggak sanggup ini. Dan setan cuma sodorkan kita mengalihkan pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang nggak penting. Itu yang sangatlah menyedihkan. Setan mau rampok ya, kita punya waktu ini ya, untuk kita siap-siap untuk dianiaya nanti. Waduh. Harus rela. Ya, Mama Soisa dan semua yang di Zoom-nya juga ya. Bagaimana hidup sekarang harus untuk persiapan nanti. Krisis nanti. Iya. Krisis besar. Jangan itu mau mati kita serahkan semuanya sama Tuhan. Sekaranglah waktunya serahkan, dedikasi, komitmen, semuanya sekarang waktunya. Nah, Dan itu pun berlaku buat Gedi sendiri. ya 24. Kalau saya mau pilih yang benar, hari inilah saya pilih apa yang benar. Menderita. Jangan tunggu nanti saya sudah, aduh sesak nafas, aduh, ini sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kaki saya nggak bisa jalan. Baru, oh Tuhan, saya mau ikut Tuhan, aduh Tuhan, ampunilah saya. Apakah mau begitu? Tidak. Apalagi dengan terang yang kita punya sekali, dengan banyak sekali, saudara-saudara. Betul? Apakah sekaranglah kalau kita ditegur, sekaranglah, bukan nanti mau mati kan? Baru, aduh ampuni Tuhan, karena udah nggak bisa lagi. Sekarang nih ditegur, oh Tuhan ampuni saya. Apakah begitu? Orang yang memang wise. Itu ya. Bisa. Ya. Marilah kita benar-benar saudara-saudara. Jangan ada satupun dari kita yang ketinggalan karena kita enggak mau bikin apa yang harusnya dibikin saat kita hidup.
Kita sia-siakan waktu 3 menit, 4 menit untuk pikiran negatif aja sudah rugi, bukan main. Iya. Apalagi kita bawanya 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan. Apakah kita mau menuju ke surga apabila kita pilih langkah seperti itu, saudara-saudara? Serahkan semua. Kalau kita sudah tahu tentang kayu salib, tentang Yesus, serahkan di bawah salib semua. Jangan ada yang ditahan-tahan. Tuhan sanggup, saudara-saudara. Jangan cuman kita punya teori Tuhan sanggup, tapi itu nggak sanggup kita implementasikan dalam torang punya kehidupan. Carilah minyak pengalaman-pengalaman kemenangan kita. Jangan puas untuk dengar orang bisa. Kenapa dia bisa ya? Ataupun kita berlindung dalam bayang-bayang orang yang sanggup. Tapi kita nggak bisa ternyata. Iya. Lama-lama kalau kita seperti itu, apakah nanti kita lama-lama jadi Kain? Ya, jadi Kain. Karena kita nggak bikin. Saudara, kontroversinya cuma ini loh, saudara-saudara. Yang nggak bikin akan nggak suka sama yang bikin. Itu aja. Dan itu hanya di dalam rumah kejadiannya. Di dalam satu rumah. Di dalam satu present truth. Makanya saudara lihat kan, shakingnya paling banyak di mana? Di dalam. Iya. Ya. Karena tidak mau ditegur. Mudah tersinggung. Kita harus benar fokus hari ini. Tuhan kasih kehidupan hari ini. Artinya saya harus gunakan kesempatan. Jangan izinkan 1 menit pun saya punya pikiran teralih dari hal-hal yang sebenarnya membahagiakan. Yang benar-benar membahagiakan. Kalau saya memang benar-benar ingin ke surga, saya benar-benar ingin bertemu Yesus, saya akan lakukan apa yang saya bisa lakukan dalam hidup ini. Bisa saudara-saudara bisa mengerti semua pagi ini? Kita Puji Tuhan. bisa ya? Tuhan gitu. Oke, kita mau ini ya. Mau langsung review kita punya daily Bible study. Dan nanti kalau ada kesempatan kita mau bahas ujian sedikit aja, mungkin 5 nomor gitu ya. Cicil-cicil lah ya. Supaya saudara-saudara bisa tahu apa. Hah? Ya, ada 6 dengan apa? Dengan 7 kan ya? Apa? Ajaran review. Halamannya, tak? Atau yang mana? Iya, yang itu titik paragraf. Yang mana, Maribel? Ini, tak? Ini? FLB 169.7. Oh, oke, Uco. Thank you ya. Enggak, tadi bilang Kak Elvi lagi ada ke toilet. Oke, kita mau lihat dulu. Ini sedikit tentang ini ya. Kita mau lihat sedikit tentang kemarin. Oke, sekarang kita mau tanya sama Maribel ya. Maribel. Kita mau tanya begini, kita mau belajar sedikit tentang cause and effect ya. Tentang apa, Maribel? Tentang cause and effect. Ya, cause and effect. Cause and effect. Jadi kalau ada sebab kalau ada lapar dan makan, mana sebab, mana akibat, Mem Olsya? Oh, lapar dan makan.
Karena saya apa, saya jadi apa. Nah, itu sebab akibat kan? Lapar makan. Oke. Akibatnya saya makan kan? Oke, mari kita lihat di sini. Kalau misalnya ada dosa, pasti ada apa? Ada sakit, mati. Kematian apa, Maribel? Kematian. Saat yang dibilang upah dosa itu apa? Maut. Maut kan? Bukan yang ini kan? Ini yang linearnya kan? Upah dosa maut kan? Mana sebab, mana akibat? Sebab di dosa, akibat di maut. Mantap. Muat salah. Maut ya. Apakah sampai sini bisa jelas? Bisa. Oke. Mari kita lanjut lagi. Dan dosa, betul? Baik atau enggak? Tidak baik. Tidak baik. Maut? Baik. Atau enggak? Tidak baik. Artinya, kalau sebab tidak baik, pasti apa? Tidak baik juga. Setuju, saudara-saudara? Setuju. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Contohnya lagi. Kalau saya melanggar hukum kesehatan, ini sama dengan apa kita belajar di hari Sabat? Kita apa? Sakit. Dan sebelum sakit apa? Melanggar hukum kesehatan itu sama dengan kita dosa, betul? Dosa, ya. Dan kalau saya melanggar hukum kesehatan, saya apa? Punya apa? Sakit kan? Artinya sebab akibatnya apa, Om Konya? Kesehatan dosa. Sebabnya dosa kan? Oh iya, sebab Bukan dosa. Ya. Akibat melanggar hukum kesehatan. Akibatnya penyakit, betul? Oh iya, penyakit. Iya. Tadi ya. Oke, sampai sini jelas? Bisa, Cek. Oke, mantap, mantap. Nah, mari kita lihat lagi ya. Sekarang, dosa, betul? Dosa, sebab, kita tulis gini ya. Sebabnya dosa, akibatnya adalah kematian, kan? Ya. Siapa yang mati di kayu salib? Yesus. Yesus. Artinya, apakah kita bisa lihat kematian Yesus di kayu salib adalah suatu yang tidak baik? Setuju nggak? Baik. Apakah sebelumnya kita bilang, kalau sebab tidak baik, pasti akibatnya tidak baik. Setuju? Tanpa kematian Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib tidak baik, kan? Bukan kita baik. Gimana, Mem? Itu kan dia itu enggak baik. Dosa. Dosa baik atau jahat? Bagi orang Dosa kematian Yesus. Tapi sampai sejauh ini, kalau cuma sebab akibatnya dosa dan kematian, apakah ini nggak ada baiknya, betul? Jadi kita mau tulis ini, keduanya nggak ada baiknya, kan? Setuju? iya. Oke. Mari kita lihat. Mari kita lihat konsep ini sekarang. Ya. Sebabnya melanggar
melanggar hukum kesehatan, toh? Akibatnya penyakit, betul? Ya. Apa itu penyakit Itin yang kita belajar? Melanggar dosa. Penyakit karena dosa. Mengeluarkan racun. Jadi apakah kita bisa lihat di sini ada yang janggal, kan? Ada yang janggal apa semuanya lancar-lancar itu? Betul? Ada yang janggal. Betul? Jadi kalau misalnya dia sakit, kalau sakit itu menyebabkan reaksi tubuh mengeluarkan racun, kalau sakitnya nggak baik, artinya ininya nggak baik semua, betul? Iya. Artinya kalau kita, kenapa kita nggak bisa jawab baik? Karena itu nggak sesuai apa? Nggak sesuai apa? Konteksnya kan, Mah? Karena konteksnya apa? Kalau sebab tidak baik, pasti akibatnya apa? Tidak baik, betul? Jadi sama seperti ini kan? Kalau dosa mengakibatkan kematian, artinya akibatnya Yesus mati di kayu salib. Keduanya nggak baik. Artinya ini juga nggak baik, betul? Sampai sini bisa jelas? Sampai sini? Sampai sini bisa ya? Oke. Kalau nggak konteks itu betul reaksi tubuh. Betul. Sampai sini kita ini ya. Mama bisa jelas sampai sini kan? Iya. Oke. Nah, sekarang tapi mari kita lihat dari suatu sisi yang lain, oke? Sisi yang lain. Jadi ini juga nggak baik kan? Kalau sesuai konteks, jawabannya nggak ada yang baik kan? Mari kita lanjut lagi. Jadi keduanya ini nggak ada yang baik. Terus mari kita lanjut. Nah, mari kita lihat. Sebab ini dosa menghasilkan kematian, betul? Dan ini ada yang baiknya nggak, Mary Bell? Dan waktu kita bilang sebab dosa, Yesus mati, betul? Nah, mari kita lihat Yesus sebelum dia mati, betul? Apakah Itin dia pernah berdosa sebelum dia mati? Tidak. Tidak pernah berdosa. Artinya dia enggak baik dong. Betul? Dia tidak pernah dikatakan apa? Tidak baik, betul? Ya. Baik, ya. Artinya sebab dosa ini tidak baik, betul? Tapi Yesus punya apa? Kalau Yesus punya kematian, baik atau enggak? Tidak baik. Kalau mati ada baiknya enggak, Mem Olsya? Ya, ada baiknya. Tapi apa yang baik? Pilihan. Baik. Baiknya adalah dia punya pilihan untuk mati, kan? Iya. Dia baik, dia pilih untuk mati ya. Itu. Betul? Walaupun, jadi apakah ada unsur baiknya di sini kita lihat? Yang kita salah mengerti kalau ini kan? Betul. Jadi sebab dosa enggak baik. Dia punya kematian juga enggak baik, betul? Tapi kebaikannya adalah Yesus pilih untuk mati. Kenapa pilihnya bisa baik? Contohnya gini ya, Gedi lah. Oh, saya mau matilah di kayu salib.
walaupun saya pilih untuk mati, tetap nggak baik kan sayanya? Karena saya berdosa. Apa yang menyebabkan Yesus pilih mati dan dia baik? Apa, Mem? Karena Tidak pernah berdosa. Mantap, Om Ram. Bisa, Om Ram? Berdosa. Betul kan, Tante Betul. Orca? Karena Tuhan nggak pernah berdosa, jadinya ada unsur kebaikannya, kan? Kalau manusia nggak akan ada pernah unsur kebaikannya, kan? Tidak ada. Betul. Betul sih. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat lagi. Sekarang ini dari segi dosa dan kayu salib. Sekarang kita lagi lihat dari sisi penyakit, oke? Jadi, ini sisi dari penyakit ya. Kalau penyakit, sebabnya melanggar. Betul? Iya. Ini melanggar ini tidak baik. Betul? Akibatnya penyakit, betul? Atau disease. Ya. Dan salah satu disease, contohnya apa, Maribel? Contohnya, bagaimana cara tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang nggak bagus dalam tubuh? Itu kesibukan, lupa tuh. Tiba-tiba Maribel badannya apa? Panas. Apakah ini salah satu penyakit, betul? Iya. Maribel tiba-tiba badannya panas karena tubuh sedang berjuang, kan? Iya. Jadi kalau batuk dong. Sama, semua. Batuk, panas, keluarin lendir, itu artinya ada sesuatu yang tubuh mau keluarkan dari dalam tubuh, betul? Jadi badannya panas, demam, apa semua, itu kan cara-cara tubuh untuk keluarkan sesuatu yang nggak baik, kan? Oke. Kalau kira-kira jadi panas ini sejauh ini teman atau lawan? Teman. Betul, saudara-saudara? Nah, Ucok setuju, Ucok? Kalau panas teman toh, Ucok? Apakah ada Ucok? LT dan Ucok bisa mengerti sampai sejauh ini? teman. Teman toh, orang toh, Ucok? Nah, itu dia. Jadi, mari kita lanjut lagi. Ya. Jadi panasnya adalah teman karena tubuh bantu tubuh untuk keluarkan racun. Oke? Tapi kalau penyakit ini tidak baik, oke? Artinya penyakitnya harus, kalau nggak baik harus dicegah nggak? Betul. Betul. Dan kalau ini harus dicegah, harus telan apa, LT? Obat. Telan namanya obat penurun panas, kan? Iya. Jadi artinya, apakah kita kalau telan obat, kita sedang, karena kita sedang pikir penyakit ini nggak baik, betul? Betul. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat ini teman kita, apakah kita mau turunkan itu panas? Kan kemarin. Kalau misalnya tubuh Tidak. sudah berjuang keluarkan racun. Tidak ya. Lebih baik kita jaga kan dia punya suhu supaya nggak melampaui suhu yang saat. Membantu. Ya kan? Betul, Om Ram? Betul, kita membantu malah. Oke. Apakah sampai sini boleh? Jadi kalau misalnya penyakit ini benar-benar tidak baik, artinya kalau memang panas, memang harus minum obat, betul? Tetapi apakah konsep yang kita pelajari bahwa penyakit ini teman, Mama? Jadi apakah kita bisa lihat Mas dari sini bahwa memang kenapa kita perlu nggak ambil obat, betul? Kalau kita ambil obat, men, kita sedang cegah sesuatu yang baik sedang bekerja. Bisa, men?
apa kata orang kasih biar dia misalnya panas tinggi Kita kan saja, dikasih kita nature, jadi Mem. ini. Kita kasih nature yang medino, Mem. Kita kasih di air, ya kan? Yang kita tahu kuasanya di Tuhan, kan, Mem? Itu dia. Nah, itu kalau cuma yang ringan kan cuma padat. Tapi kalau memang seperti kanker itu kan karena kanker itu ke bawah itu lalu itu dalam makan itu jadi berat bagaimana? Jadi memang harusnya Tuhan seperti wanita sudah pendarahan, Tuhan bisa sembuhkan. Ya kan, Mem, di Alkitab. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu susah kan buat Tuhan untuk dibikin. Itu dia. Jadi kita punya akal, mungkin kita nggak ada pengalaman untuk sembuhkan itu semua, tapi Tuhan kita pernah jalan itu semua, kan, Mem. Jadi yang paling penting adalah kalau Tuhan bikin, kalau menyentuh wujud Yesus saja udah bisa sembuh. Jadi apa yang bisa dilakukan adalah apa kata Tuhan, kan kita ikutin. Kalau 8 natural, kita bikinlah mau penyakitnya apapun. Coba bikin 8 yang Tuhan sudah bilang. Tuhan kok memang bilang, kalau kamu turutin saya nggak akan kenakan kamu punya penyakit Mesir. Dan penyakit Mesir itu hamba dosa. Yang paling penting orang itu dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan urusan Tuhan kan, mau sembuhkan dia punya fisik apa enggak, bonus lah. Karena yang paling penting dosanya. Itu dosanya ada. Bisa saudara-saudara itu semua? Oke, lanjut lagi ya. Kita yang bagian ini sedikit lagi kita mau habis ya. Baru kita ke nubuatan ya, ke nubuatan yang kita waktu itu udah belajar. Oke, mari kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Nah, tetapi sampai sejauh ini, itu silakan. Jadi sejauh ini, apakah ini kok dua konsepnya kita mau lihat ya? Dua konsep kita mau bikin bagan aja biar saudara-saudara bisa lihat. Nah, ini dosa ya. Dosa ini membawa kematian, betul? Ini tidak baik, tidak baik, kematian tidak baik. Terus tapi ada di sini Yesus. Yesus baik, betul? Di sini ada pilihan Yesus untuk mati. Dan pilihan Yesus untuk baik apa? Untuk mati apa? Baik, betul? Jadi kalau mau dibilang ini dosa kita, kematian Yesus, begini kan? Bisa lihat bagannya? Jadi kalau dosa kita nggak baik memang. Kematian Yesus, kalau mau lihat apa baiknya kalau orang mati? Tapi Yesusnya baik. Karena Yesus baik apa? Karena apa? Mary Bell. Kenapa Yesus bisa dibilang baik, sayang? Karena dia tidak dosa. Mantap. Karena dia tidak dosa. Betul, Uco? Setuju itu, Uco? Setuju. Nah, mantap. Oke, sekarang mari kita lihat. Ya, dosa kita, betul? Dosa baik nggak? Tidak. Dosa ini kita tahu pelanggaran, ya kan? Pelanggaran kita singkat ya, langgar hukum kesehatan ya. Contohnya. Ya. Dan ini menyebabkan penyakit, betul? Tapi penyakit ini dia contohnya panas ya, batuk, pilek, ini semua ini baik, betul? Ini baik nggak? Ini teman kita kan? Jadi kalau dia baik, jangan diapain? Jangan dirusakin. Jangan dirusakin teman kita kan? Kalau perlu kita harus bantu. Bukan makin cegah dia punya gejala kan? Iya. Untuk bantu.
Dirusakin sendiri kok. Artinya, tapi bisa lihat nggak bagian ini? Kalau dari dosa ada akibat yang baik dan nggak baik, apakah ada penyakit yang baik dan ada penyakit yang tidak baik? Bisa lihat ini nggak? Bisa lihat ini, Mak? Dan yang baik itu apa? Kasih keluar apa? Racun. Yang baik kasih keluar racun. Bisa lihat ini? Dan apakah gara-gara sakit juga banyak yang mati kan? Betul nggak? Betul kan, Mem? Karena banyak penyakit, banyak yang mati. Dan tapi ini ada yang baiknya adalah dia sedang berjuang untuk apa? Keluarkan hal-hal yang enggak harusnya ada di tubuh. Bisa ya? Ini ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa Yesus di sini karena pilihannya untuk mati baik, dia nggak pernah mau telan cuka kan? Di sini dia mau telan cuka nggak LT? LT dia mau telan cuka nggak LT di sini? Tidak. Tidak. Artinya kalau penyakit itu baik, kita mau telan dekolgen nggak LT? Tidak. Nah, itu dia. Bisa lihat ini saudara-saudara? Jadi, walaupun dari segi sebab akibat nggak ada yang baik kan itu. Karena udah dosa kan dia punya unsur, betul saudara-saudara? Ya. Sudah paksa mari tadi pelayaran pemberian. Kita saudara-saudara? Jadi kalau misalnya hasil dari yang nggak baik, itu nggak ada baiknya. Tetapi karena dari segi Yesus yang punya pilihan adalah baik, penyakit ada baiknya, yaitu panas, batuk, pilek, untuk cara tubuh keluarkan racun dalam tubuh. Apakah yang baik ada karena pilihan Yesus yang baik untuk mati untuk kita? Betul nggak? Saudara-saudara ini, Om Bram setuju kan? Coba. Jadi Om Bram bisa lihat ini bagan sama semua. Karena ada pilihan Yesus yang baik, ada juga penyakit yang juga kita bisa bilang baik karena itu adalah cara tubuh untuk keluarkan racun dalam tubuh. Tapi kalau mau lihat dari sebab akibat, memang nggak ada baiknya kan, Om Bram? Sama seperti kematian Yesus yang baik, tapi dia tetap harus mati, itu nggak ada baiknya. Iya. Kalau tubuh pun sudah kewalahan untuk berperang, untuk lawan racun dalam tubuh, ujungnya mati juga. Iya, bisa lihat ya. Ya, Media. Jadi kalau tubuh memang sedang berjuang, kita jangan pernah enggak tolong dia kan, Om Bram? Betul ya. Ya. Bisa ya? Ini biarlah semakin, ini kenapa diulang-ulang supaya konsep kita untuk pilih yang benar itu selalu ada di dalam pikiran kita. Walaupun diputar balikkan dengan situasi apapun, biarlah kita ingat konsep ini kan? Betul ya. Itu dia. Ya. Apakah bisa lihat ya saudara-saudara, kalau ikut Tuhan itu akan bertentangan dengan cara dunia. Betul kan Oma Alin? Cara kita enggak sama kan Oma Alin? Cara-caranya semua. Iya. Enggak sama semua. Kan main. Inilah saudara-saudara yang harus kita endure di akhir zaman. Untuk bertolak belakang dengan seluruh dunia loh. Kita berdoa pakai lutut kita, saudara-saudara. Waktu-waktu kita jangan dibuang percuma untuk layani diri. Layanilah kita punya Tuhan dengan doa minta pertolongannya dia. Tuh.
Daripada kita buang waktu, mau 3 menit, mau 5 menit, mau 1 jam, mau buang waktu untuk pikirkan sesuatu yang nggak berhubungan dengan kerajaan surga. Kalau kita benar-benar mau ke kerajaan surga, kita akan kerugian besar. Kita punya kerugian sekarang adalah bukan karena kita kehilangan uang, bukan kehilangan ini, kehilangan itu. Kalau kita kehilangan waktu yang dirampok setan untuk kita layani hal yang nggak penting, yang nggak ada di kerajaan surga. Betul, Om Alin? Iya. Mari kita bertekad sama-sama saling ingatkan, ya, untuk selalu memenuhi kita punya hidup dengan suasana surga. Pilihlah, ya. Jadi mau pilih untuk itu. Kalau mulai ada pikiran, Tuhan tolong, nyanyi, main musik, apa semua kita pribadi bikin. Supaya ini pikiran hanya diliputi suasana surga. Pas sudah nggak pikir itu, oh puji Tuhan. Nanti digoda lagi, oh Tuhan tolong. Dan saya mau bertanya, apakah saudara-saudara bikin seperti itu? Iya, Cik. Ya. Jadi, apakah saudara-saudara punya hari ke hari, kita memang berjuang sama-sama, saudara-saudara. Saya nggak mau kita sampai cuma belajar, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kenyataan, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu nggak apa yang harus diperjuangkan? Waktu hidup jangan sampai ada yang kecolongan satu unsur pun. Kita saling tolong-menolong satu sama lain sekarang. Supaya nggak ada satupun yang kecolongan untuk melayani apa yang setan bisikkan. Dari anak-anak sampai dewasa semua diserang. Ya, saudara-saudara semangat ya. Karena Tuhan udah janji mau tolong kita hari ini, betul? Bisa ya, Itin? Bisa, Itin? Mah, bisa, Mah? Bisa. Oke, mantap. Oke, kita sekarang masuk ke nubuatan ya. Ada pertanyaan yang tentang sebab akibat, saudara-saudara? Bisa semua? Bisa. Bisa ya, Mem? Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana di Zoom bisa? Tante Dina bisa mengerti, Tante Dina, Oma Opa, Om Jeffrey Toniman bisa? Bisa, Cek. Terima kasih. Ya? Bisa, Gedi. Oke, mantap. Ya. Kalau hari ini ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi, ingatlah selalu kita akan menghadapi yang lebih besar dari apa yang kita uji. Jadi setialah dengan hal-hal yang kecil. Pilihlah hari ini untuk menang. Karena pilihan kita hari ini menentukan apa yang kita akan pilih nanti di saat krisis besar. Oke, saudara-saudara. Dan buatlah itu untuk Tuhan senang, saudara-saudara. Buatlah untuk Tuhan senang. Jadi kalau Itin pilih yang benar, itu mau menyenangkan siapa, Itin? Oke, mari kita lanjut ya. Kalau Maribel pilih yang benar, mau senangkan siapa? Senangkan Tuhan. Bayangkan, kalau orang tua yang takut akan Tuhan, kalau anak-anaknya pilih yang benar, akan senang juga nggak kira-kira? Senang sekali. Ya, betul, Oma-Opa? Senang sekali. Betul? Kesenangan orang tua yang takut akan Tuhan akan senang setiap kali Maribel pilih yang benar. Karena orang tua itu tahu kalau anaknya pilih yang benar, anaknya sedang membuat Bapa di surga tersenyum. Makanya orang tua selalu ingatkan kan, Maribel jangan, Maribel jangan layani, betul? Maribel tersenyum, Maribel. Karena Maribel nggak mau kan, nggak buat Bapa di surga senyum sama Maribel, tak? Jadi Maribel harus ada konsep itu. Saya hari ini mau senangkan hati Tuhan. Pas ada pilihan, oh berdusta Jo, ini Jo, malas Jo. Enggak mau, saya enggak mau sampai enggak buat Tuhan senang. Itu Maribel. Ya, nanti kalau orang tua sudah ingatkan, waduh puji Tuhan, makasih Mici, makasih Mama, makasih Emak, makasih Kakak. Ataupun Lini sekalipun, waduh makasih ya. Saya hampir enggak menyenangkan hati Tuhan. Apakah harusnya kayak gitu orang Kristen? Bagaimana, saudara-saudara?
Apalagi sudah kita lihat waktu nubuatan yang begitu pendek lagi untuk sisa kita bersiap-siap. Apakah masih ada waktu untuk kita simpan hal yang nggak penting, yang nggak menguatkan kita dalam perjalanan keselamatan kita, saudara-saudara? Bisa ya? Pilih yang benar, saudara-saudara. Tuhan akan tolong kita kalau kita mau pilih yang benar. Kenapa kita jatuh? Karena kita nggak pilih untuk pilih yang benar. Ya, oke, mari kita lihat nubuatan yang kemarin ya, saudara-saudara. Ini sedikit kemarin kita belajar Palmona ya, saudara-saudara. Jadi ada 3 garis gini. Garis ini kemarin. Ya. Ada Bush Junior, ada Trump, ada Obama. Lalu di sini kita mau tulis Trump, Obama, Trump. Oke. Bush Junior ya. Sini baru Obama. mana mah? Atas. Iya, Bas. Iya, betul. Bush. Ya, tutup kan? Yang miring. Oh, ini. Ya, hilang dia punya garis. Ini gini. Ke atasan dikit lah ya, karena ini nggak cukup nanti di bawahnya. Kuatkan. Oke, mari kita lihat ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau untuk mengerti gambar ini, pertama-tama kita harus lihat apa dulu. Dari 3 garis ini ada apanya? Anak panah. Anak panah dan ada bedanya kan, Oma? Semua ada bedanya kan? Apakah semuanya dari 1, 2, 3 dia punya ada yang sama atau beda semua?
Beda semua, C. Beda semua kan? Itu dia. Nah, yang membedakan salah satunya apakah apa? Yang Oma bilang tadi apa? Anak panah. Artinya anak panah ini akan membantu kita mengerti gambar ini. Oke? Oke, mari kita lihat ya. Kita sudah belajar Bush ini adalah presiden Bush keberapa? Bush 43. Trump? 45. Obama? 44. Oke, mari kita lihat. Mari kita kasih nomor-nomor presiden dulu ya. Bush 43 sama toh? 45, 44, 45, betul? 43, 45, 44, 45. Oke, boleh sampai sini? Mari kita lihat apa palmonanya. Oke. 4 tambah 3 berapa? 7, G. 7. 4 tambah 5? 9. 4, 8. Wah. Dan Bush ini di sini urutan keberapa? Pertama. Di kanan ini urutan pertama. 1798. Jadi berapa? 1798. 98. Ya. Kalau berdiri urutan Arab panah pertama kan dia, jadi 1798. Mari kita lihat di sini sekarang. Ya. Trump, berapa Om Bram? 4 tambah 5? 9, C. Obama, 4 tambah 4? 8. Trump? 9. Jadi karena Trump ini adalah yang pertama di garis ini. Pertama di garisnya, 1989. Wih, iya. Apakah dari presiden aja Temem Olsya bisa ada time of the end? Ini kalau Tuhan bukan yang atur, betul? Kenapa nggak Trump ke-46 kan Om Bram, atau nggak ke-30? Kayak apakah Tuhan dari presiden, Tuhan atur memang supaya sesuai dengan kita punya nubuatan? Betul. Luar biasa loh Tuhan kita, saudara-saudara. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Nah, bedanya di sini ada 2 panah kan? Tapi kita mau jumlah dulu ya. Ini 7. Ini 9. Ini 8. Ini 9. Betul? Oke, mari kita lihat. Ada anak panah yang ke sana, betul? Ada anak panah yang ke sana, betul? Jadi bisa lihat 2 anak panah nggak ini? Jadi kita mau garisin kuning ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ada anak panah yang ke sini. Ini kan? Ketemu di tengah-tengah gini kan? Dan ada anak panah yang ke bisa ini, Mah? Kan ada 2 anak panah tengah-tengah sini, toh? Ini, toh? Apakah anak panah ini artinya ada 2, mau bilang ini sebenarnya ada 2 anak panah, tapi dipisah aja. Boleh? Jadi satunya ke sana. Kok di 44? Panahnya kan mulai ke sananya kan di 45. Iya, makanya ini kan dimulainya ke sana kan? Gini loh, seret. Jadi ini kan tengah-tengah ini maksudnya ada 2 anak panah, yang satu ke sini, yang satu ke sini, tapi ini mau ditekankan di sini mulainya mau. Gini ya, boleh? Yang satunya karena dari sini kan, jadi ini artinya menunjukkan perbatasan mana mulai 2 anak panah ini yang berpisahan, boleh? Apakah semua di Zoom bisa mengerti tentang anak panah ini? Bisa, C. Oke, mantap. Kalau ada yang bingung silakan ya. Nah, mari kita lihat anak panahnya di sini. Kalau anak panahnya begini, apakah ini yang pertama, toh? Oh, sorry, aku salah nih kayaknya.
Sebentar ya, aku lihat nggak bisa aku. Ini ke sini, sama satunya ke sana. Oh, betul lagi nih. Betul. Kalau ini anak yang pertama, apakah ini 1798, betul? Iya. Kalau ini yang satunya sini kan? Artinya ini yang pertama berapa? 1989. Jadi sini 1798, di sini 1989. Mantap ya Tuhan kita ya. Dan Tuhan yang atur semuanya ini mau tuntun orang punya hidup. Betul? Ya, emosi. Jadi sebelum semua mau terjadi, semua dia bilang. Betul, men. Bisa ya ini? Ada pertanyaan nggak ini? Bisa? Oke, sampai sini bisa ya? Oke, mari kita lihat, stop, kita clear ya sekarang. Sudah semua gambar? Ya, Mary Bell masih gambar sedikit lagi ya. Image. Sudah ya? Sama-sama, Mary Bell. Oke, sekarang kita gambar lagi tentang, jadi kita sejauh ini belajar berapa waymark, Om Bram? 3 ya. Yang tadi 1798 dan berapa? 1989. Nah, ada 2 ya? Ya, 2 saya. Jadi, ini ada 7. Ini kita sekarang mau main mirror image ya, saudara-saudara tolong perhatikan. 17, 9, 8. Yang satu, 1989. Oke. Mari kita lihat di sini. Apakah ini, mari kita lihat ya. Ini kita mau kasih warna ini. Kalau ini 2 angka tahun ini sangatlah bersambungan gitu ya, mau ditunjukkan itu. Jadi bisa lihat ini, 17 ya. Apakah di sini kita bisa lihat 98? Mau bisa lihat? Ya. Jadi kalau mau 2 ini berkonek, ini 17. Ya, bacanya dari sini ya. Ininya berapa? 98. Jadi kayak kaca kan, Mem? Jadi apakah unsur dari time of the end di sini ada di sini? Jadi cuma tahunnya kan, Mem? Ya, sama kan? Ini mirror kan? Kalau kaca gini kan? Gini. Ini 17, ini 98 gini kan? Ke sini kan? Mirror kan? Atau di sini dia. Kalau yang tadi kan ini gini. 89 tapi lihatnya gini kan ketemunya. Nah, betul? Sampai sini siapa yang bingung? Jadi apakah 1798 bisa digabung dari time of the end depan dan belakang? Setuju? Bisa ya? Oke, mari kita lihat lagi. Sekarang kita warna apa lagi ya? Warna coklat. Hijau lah ya, hijau tua. Sekarang yang ini 19, Mem Olsha. Apakah lihat ini 89, Mem?
Yang hijau sekarang. Jadi bacanya kan ini. 1989. Jadi sama lagi. Jadi kalau ini 19, betul? Ini 9. Bacanya gini kan? Mirror image lagi. Berlawanan gini kan? Kalau yang satu kanan, satu kiri kan kalau kaca. Lagi-lagi Tuhan kasih bukti-bukti kalau kita belajar ini Tuhan sudah atur kan? Sampai sini ada yang bingung, saudara-saudara? Bisakah bisa dimengerti pelajarannya begini? Kalau saudara-saudara minta pulang, bilang ya. Ya, bisa diulang. Ye. Bisa. Maribel dan Tante Dina, ini kan mobil lihat mirror image kan? Coba perhatikan panahnya ya. Panahnya ke kanan atau ke kiri? Ke sini kan? Jadi kalau bacanya kita harus dari sini kan? Kalau kaca itu kan gini kan? Kalau kaca, kalau misalnya tangan saya di sini, betul? Kalau ini kaca, gini kan kaca, betul nggak? Kalau kaca, kebalikannya kan? Kalau kaca selalu kebalikan atau sama, Maribel? Jadi kalau Maribel ngaca, ngangkat tangan begini, yang satunya sini kan? Iya. Apa? Kebalikan, mirror kan ya? Jadi Maribel, kalau misalnya di sini, ke sini, betul? Kacanya kemana? Ke sini. Kemana? Yang warna apa? Kalau misalnya kacanya ke sini, betul? Hadapannya kacanya gimana? Ke sini, betul? Karena dia ketemu, mau bentuk begini kan? Kalau kacanya, kalau tangannya satu gini, bukan berarti kacanya gini kan? Kacanya sama-sama gini. Betul-betul juga gini. Kalau dia ke sini, kacanya nggak ke sana kan? Kacanya ke sini. Bisa Maribel? Jadi kalau kaca bacanya dari mana? Belakang ke depan, betul? Jadi 17 berapa? 98. Bisa? Nah, itu namanya mirror. Jadi apakah Maribel bisa lihat? Unsur time of the end 1798 ada di 1989, bisa? Bisa. Nah. Saya baca dari belakang. Karena lihat panahnya sayang. Panahnya begini atau ke sana? Ini. Kalau panahnya ke sini kita kan bacanya 1789, tapi karena ini mirror kita bacanya dari belakang kan? Tante Dina bisa, Tante Dina? Ya, terima kasih. Nah, begitu juga yang 1989 Maribel. Ini 19 ke sana kan Maribel, mirror kan? Bacanya kan 19 dari sini ke sini kan? Artinya mirrornya kemana Maribel? Ke samping sana kan? Harus berlawanan. Kalau misalnya tangannya ke sana, mirrornya kemana? Ke sini. Ya kan? Jadi artinya bacanya 19, ini apa? 89. Boleh? Boleh. Nah. Jadi Maribel lagi sembah Tuhan yang sudah atur semuanya. Bahkan di angka-angka Tuhan atur. Dari unsur yang kecil yang disepelekan orang, angka Tuhan atur. Bagaimana Tuhan, kalau Tuhan mau atur-atur sampai yang sekecil ini, bagaimana Tuhan mau sekali untuk bantu Maribel untuk dalam keselamatan Maribel. Betul nggak Maribel? Ya, jadi Maribel bisa nggak untuk nggak hari ini nggak layani apa yang sangatlah busuk di hadapan Bapa? Jadi yang paling penting Maribel harus tahu apa yang busuk, betul? Ingat terus nasihat-nasihatnya orang tua kan Maribel, nggak bisa ini Maribel, nggak bisa. Sebagaimana orang tua bikin, Maribel pun harus bikin yang sama, betul? Jadi ya. Oke, apakah bisa jelas Tante Dina ini palmonainya bisa? Ya, sudah jelas. Oma Ain boleh Oma? Dan semua bisa? Boleh, Ce. Oke, mantap Oma. Puji Tuhan ya. Oke, bagaimana yang lain yang Gedi nggak tanya? Bisa semua kan? Bisa ya Mem ya? Oke, puji Tuhan ya Mem. Puji Tuhan. Oke, mari kita lihat ya. Sekarang ini
dia punya selisih berapa? Kita hitung ya. 1989 kurang 1798. 9 kurang 81. 8 kurang 5, 9, betul? 9 kurang 7 berapa? Sudah dipinjam 1, tinggal 8, 191. Apa ada unsur 9/11-nya ini? Betul? Kan ya? Ya? Oke. Kalau ini di anu, ini 9/11 kan? Setuju saudara-saudara? Dan apakah ini mirror semua? Kalau ke sini ini 19, ke sini dia 19, betul? Ini mirror bukan? Ya. Kalau ke sini dia 91, di sini 91, betul? Jadi apakah pas depan belakang mirror, di sini mirror lagi? Bisa, Mem? Ini kan ada unsur 9/11 kan, Mem? 9/11 kan kalau dibalik kan, Mem Olsya, betul? Tapi dia dalam bentuk apa? Mirror image, betul, Mem? Apakah yang ini mirror image, Mem? Dua ini tahunnya. Kalau misalnya dibalik-balik sama kan? Sama seperti ini. Kalau ke sini 19, di sini 19, betul, Mem? Kalau misalnya angkanya dapat 273 lah, Mem. Bisa mirror image nggak? Kalau ini ke sini berapa, Meribel? Kalau ini ke sini 37. Bisa sama nggak? Kalau ini 191 ya. Ke sini berapa? 19. Ini ke sini 19. Ya. Karena kalau ini ke sini juga bisa kan? Ya. Kita besarin lah, tadi itu kok jelek sekali kayaknya. Gambarnya kurang bagus. Oke, ulang ya. Ini ke sini berapa? 19. Ini ke sini berapa? 19. Sama toh? Ya. Ini ke sini berapa? Tolong jangan dicoret-coret ya. Warnanya beda nih. Oh ya, oke. Nggak tahu siapa sayang. Pokoknya ada yang coret, tapi minta tolong jangan dicoret. Kalau di sini, kalau mirror kan kayak tadi kan bisa ke sana, bisa ke sini kan, Mam? Ya. Nah, sekarang kalau ke sini, Mem. Ini berapa? Ini ke sini berapa? Apakah mirror semuanya, Mah? Coba misalnya selisihnya, Mah, 273. Bisa nggak mirror? Bisa, Mem? Nggak bisa, kan? Sama kayak gini, kan? 1798, 1998, mirror. Karena keduanya ada unsur 1798 dan 1989, Mem. Betul? Dan angka 9/11 di tengah-tengahnya dibikin memang 191 supaya mirip mirror semua, Mem. Bisa? Ih, dahsyat ya Tuhan. Kak Oma Alin bisa, Oma Alin? Bisa, Cik. Tapi Cik, kenapa itu 91 ya di bawah? 91. Oh, dari dalam ya? Iya, dari dalam. Dari dalam. Jadi ini angkanya apa? Jadi ini cuma menunjukkan kalau ini mirror image semua gambar ini kan, Oma? Bisa lihat? Iya. Itu dia. Wow. Karena di yang tadi kita gambar, apakah misalnya di sini 1798, di sini 1989, di sini ada unsur 1798, di sini ada unsur berapa? 1989, betul, Mem? Nah, ini dia. Mau dipakai mirror image, semuanya mirror. Wow. Luar biasa ya. Bisa mengerti ya yang kemarin ini, yang hari Jumat ya, saudara-saudara? Saya bisa ngerti, saya? Itin bisa, Itin? Itin sengaja atau bagaimana, Itin? Oke, mantap.
G. Iya, Mem. Kita semua ngerti dan Iya, cuma Mem. kita mesti ulang lagi Boleh, Mem. Coba ulang. supaya orang mengerti. Ya, boleh. Silakan, Mem. Duit yang di 191 Pak itu. Iya. Kalau ini cuma masih Bingung gitu ya? kabur-kabur. Oh, silakan, Mem. Supaya dijernihkan. Dia kalau dibaca dari arah kanan ke kiri, jadi 19 kan? Jadi kalau arah Kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri, dia baca dari 19 juga toh sama Mem. Mirror kan, Mem? Lanjut, Mem. Kalau dia baca arah dari kanan ke kiri 19, kiri ke kanan 19, 91. Ya, ini 91 kan, Mem, yang ini? Ada yang begini dan ada yang begini. Betul, itu kan mirror kan? Yang kayak tadi konsepnya 1798 kan, Mem? Nih, Tuhan kita, Mem. Yang kecil-kecil Tuhan atur. Memang ajaib sekali. Ya. Dan ini 9/11 kan, Mem? Unsur 9/11, tapi kenapa Tuhan nggak tulis 9/11 dalam bentuk 9/11? Karena mau mirror image. Karena ini gambar memang mau dicocokkan mirror image. Untuk tunjukkan 1798 hubungan dengan apa? 1989. Dia punya tengah-tengah 9/11, tapi Tuhan atur 191 supaya cocok. Betul nggak, Mem? Memang apakah Tuhan pilih angka 1798 sama 1989 supaya kita di tahun 2020 bisa lihat mirror image ini, saudara-saudara? Jangan pikir ya, saudara-saudara, apakah semua yang terjadi itu Tuhan sudah siapkan supaya kita tercengang-cengang dengan keajaiban dahsyatnya firman-Nya, kan? Biarlah kita bisa lihat keindahan ini ya. Dan yang bisa impresikan keindahan itu cuma Roh Kudus ya, saudara-saudara. Karena GID sendiri nggak bisa impresi apa-apa kecuali Roh Kudus. Yang impresikan itu ya, saudara-saudara. Biarlah saudara gemetar ya. Dimanapun saudara berada, saudara gemetar. Aduh Tuhan, tolong saya tidak punya percayaan. Ya, oke, mari kita lanjut lagi. Sedikit lagi saudara-saudara. Jadi ini mirror image-nya 1991 kan? Kita bisa lihat kan? 2 kan, Mem? Yang tadi kita uraikan ke sini. Nah, mari kita lihat. Ini 96,5 kan? Kalau 191 dibagi 2, betul? 95,5, sorry ya. Sembilan ini terdiri dari angka apa aja, Mary Bell? 45. Ini apakah 45? Ya. Apakah 45 ini presiden terakhir? Dan presiden terakhir 45 kita samakan dengan apa, Mary Bell? Tutup apa? Mantap. Ya. Dan apakah 5 ini melambangkan ada 5 wise virgin? Oh, Johnny Kasenda. Ini kering kan? Milu biasa atau milu sama dan lalu? Oke. 5 wise, 5 melambangkan 5 wise kan? Dan 5 ini melambangkan orang selain 5 wise siapa? Gentiles, betul? Yang selamat kan? Pulis tidak selamat kan, Mem? Oh, iya. Iya. Ini melambangkan 144 kan nantinya. Calon 144. Ibu.
Tapi apakah kita bisa lihat ini ada 2 kali? Betul? Apakah ini sejarah Advent pertama, betul? Pergerakan Advent pertama, betul? Kalau ini pergerakan Advent keberapa? Jadi apakah sejarah terulang? Betul? Sejarah yang pertama terulang yang di kedua. Betul, saudara-saudara? Apakah di 1798 ada tutup pintu kan? Dan tutup pintu di kita di 45, betul? Apakah bisa lihat ini, saudara-saudara? Itu kalau boleh lihat di 95 yang bagian pergerakan Advent pertama, dia punya isinya sama persis dengan yang terakhir. Yang mana? Yang pergerakan Advent yang pertama yang sebelah kiri paling bawah, dia punya isinya pada beda. Sama saya? Sama. Iya. Jadi kenapa bisa bilang itu pertama dan terakhir kalau sama? Karena akan terulang sama saya di 2 kutipan nubuatan. Kalau di awal ada 45 apa ya? Tutup pintu saya. Di awal 4 tutup pintu, 45 kan koneksinya tutup pintu ayat, kan saya. Ayat apa? 22 Oktober kan tutup pintu. Jadi 45 itu koneksi dengan tutup pintu. Bisa saya? Bisa. Terus wise-nya itu 5-nya itu memang ada wise kan saya? Kan? Betul. Jadi langsung dikasih tahu 144.000 yang pertama. Jadi saya apakah ini kan mirror kan saya? Yang ini melambangkan ini saya. Walaupun kita nggak lihat 144, apakah itu melambangkan 144 di zaman kita kan? Gitu, saya. Bisa? Kita bisa mengerti yang di situ. Alfa dan Omega, Gi. Betul, betul. Tinggal alfa dan omeganya Om belum ditulis. Alfa dan ini omega. Betul, Om Bram? Betul, nih. Puji Tuhan ya. Bagaimana semuanya? Bisakah diikuti pelajaran pagi hari ini? Puji Tuhan, Gi. Puji Tuhan ya. Oke. Ada pertanyaan, Mem Olsia? Bisa semua? Jadi maksudnya 5 Gentiles itu apa? 5 Gentiles kan orang kan diselamatkan kan sebenarnya 10 anak darah kan Maribel. Tapi 5 wise, 5 foolish hilang kan? Tapi apakah komplitnya 10? Artinya harus digantikan 5-nya kan? Tapi bukan sama 5 foolish lagi, tapi sama orang-orang Gentiles. Oh, ya? digantikan ya. Foolish. Dan gara-gara Maribel ngomong itu, kita selalu ingatkan saudara-saudara ya. Apakah Om Bram mau kursi kita digantikan oleh orang Gentiles? Gak mau, Gi. Apakah kita bukan mau jadi orang yang bikin panas kursi kan, Om Bram? Betul sih, betul. Iya. Jangan pernah kita jadi orang yang untuk cuman bikin panas kursi, tapi kita memang bilang itu kursi kita dari awal sampai akhir. Ya, apakah itu harus jadi komitmen kita? Mau ada angin, hujan, badai, guntur, setan akan bikin situasi, suasana semua yang bikin kita untuk tinggalkan kursi. Tapi pilihlah untuk enggak pernah tinggalkan kursinya. Betul, Om Bram? Amin, Cik. Betul. Ya, itu yang harus kita ingat ya. Karena 5 Gentiles sedang diproses kan? Apalagi kita sedang proses ke Levites sekarang. Banyak orang-orang sekarang lagi nonton YouTube-nya. Ya. Sekarang perkembangan pesat dari YouTube luar biasa, saudara-saudara. Kita nggak tahu loh. Ya. Jadi benar-benarlah sungguh-sungguh, saudara-saudara. Karena ketidaksungguh-sungguhan kita, itu cuma bikin supaya kursinya hangat ketika diduduki orang lain. Yang sungguh-sungguh. Itu dia ya. Gini, Ya, Mem. ini yang 5 Gentiles ini kita sebut dia Gentiles kenapa? Om kita melihat di mana dia itu Gentiles. Jadi Mem masih ingat bahwa ada 3 yang diselamatkan, priest, Levite, sama Gentiles. Gitu dia. Kalau misalnya yang 5 wise ini kan memang dari dalam SDA kan, Mem? Dari dalam kan? Terus penyaringan kan?
Dan yang satunya ketika Sandelo, Gentiles, kan Mem? Itu dia. Jadi konsep itulah yang dipakai. Mem. Karena dari misalnya dari 1798 sampai 22 Oktober, Mem, 22 Oktober kan melambangkan Sandelo, kan? Apakah di situ proses untuk membentuk 144.000, Mem? Dan sampai 22 Oktober cuma sampai berapa wise, Mem? 5 aja, kan? Sisa 5, karena 5-nya tulis, kan, Mem? Artinya, setelah Sandelo, siapa yang diisi? Siapa yang masuk ikut Tuhan lagi? Gentiles. Artinya tetap harus ada 10, kan, Mem? Oh, nah, artinya 5-nya yang tulis diganti sama siapa? Gentiles. Dan itu ayat itu tadi. Jadi saudara-saudara, apakah sangat sedih untuk kehilangan teman di perjuangan, di jalan sempit? Tapi Tuhan akan langsung ganti orang. Jadi yang kita sama Reimer selalu kadang-kadang diskusi gini. Ketika ada orang mulai belajar baru, kita selalu tanya, siapa ini yang motor shaking lagi? Ngeri nggak itu, saudara-saudara, LT dan semua? Iya, Sedih kan kehilangan teman-teman yang dari awal belajar sama-sama. Iya. Berpeganganlah terus sama Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita andalkan manusia, semua akan hancur kehidupan kita. Tapi kalau kita benar-benar andalkan Tuhan, kita punya jalan walaupun gelap di depan, tapi mulus jalannya. Bisakah itu saudara-saudara pelajaran pagi hari ini? Maribel bisa mengerti saya? Bisa. Oke, mantap Maribel.